Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang pengantar manajemen. Yang pertama itu adalah ada pendahuluannya atau latar belakang. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen, berasal dari kata to manage atau artinya mengurus dan juga tata melaksanakan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing dan juga memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengertian umumnya, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan juga serta mengawasi kegiatan mencapai secara efisien dan juga efektif. Tujuan organisasi atau manajemen adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau stoner. Manajemen merupakan ilmu dari seni di mana terdapat 4 utama fungsi, yaitu ada manajemen perencanaan, planning, organisasi, executing atau pengarahan, pengawasan, controlling. Selain penjelasan tentang apa yang dimaksud, manajemen dan proses manajemen terdapat juga evolusi teori-teori manajemen klasik, bagaimana teori manajemen dapat berevolusi. Dan rumusan masalahnya itu adalah bagaimana sejarah ilmu manajemen, apa yang dimaksud manajemen, sebutkan proses. Sedangkan tujuannya itu adalah agar mengetahui asal-usul atau sejarah manajemen, agar kita juga mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud dengan manajemen, mengetahui manajemen sebagai ruang lingkup kegiatan operasional, lebih memahami dimensi etika dalam manajemen, memahami isu etika dalam manajemen, mengetahui tanggung jawab sosial dan perusahaan. Yang terakhir yaitu adalah mengetahui lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan operasional organisasi. Yang pertama yaitu adalah lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Pengertian organisasi. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama lain dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan juga sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, terkendali dan dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data dan lainnya sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli, beberapa pengertian organisasi. Menurut Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi misi, serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Selanjutnya itu ada ruang lingkup teori organisasi. Suatu teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi biasa disebut dengan organisasi. Salah satu masalah yang dapat dikaji dalam suatu teori organisasi adalah bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun ruang lingkup dari teori organisasi adalah sebagai berikut. Ada teori organisasi klasik, yaitu adalah konsep-konsep tentang organisasi sebenarnya telah berkembang mulai tahun 1800-an atau kadang disebut dengan teori tradisional. Teori klasik berkembang ada dalam 3 aliran, yaitu adalah birokrasi, administrasi, dan juga manajemen alamiah. Teori birokrasi. Teori ini dikemukakan secara jelas. Model organisasi birokrasi ini mempunyai karakteristik sebagai pembagian, contohnya itu adalah pembagian kerja yang jelas,
hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program rasional dan pencapaian, sistem prosedur bagi penanganan sesuatu kerja. Yang selanjutnya adalah teori administrasi. Teori ini bagian kedua dari teori organisasi klasik. Sebagian besar dikembangkan dasar sumbangan Henry Fayol dan juga Linda Lurik dari Eropa. Contoh-contohnya itu adalah kegiatan-kegiatan teknikal, komersial, finansial, akuntansi, dan manajerial. Fayol juga membahas 14 kaidah manajemen yang menjadi dasar perkembangan teori administrasi. Yaitu ada pembagian kerja, wewenang, rantai skalar, balas jasa, kelenggangan personalia, semangat korps, dan lainnya. Selanjutnya adalah manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Teori manajemen ilmiah masih banyak dijumpai dalam praktek-praktek manajemen modern. Dalam buku-buku literatur, manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Arti manajemen pertama, ilmiah merupakan penerapan masalah-masalah organisasi, sedangkan kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik. Selanjutnya yaitu adalah teori organisasi neoklasik. Dikembangkan atas dasar teori klasik. Teori neoklasik yaitu adalah merubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Teori neoklasik didefinisikan sebagai suatu organisasi sebagai kelompok dengan tujuan bersama. Bila pada teori klasik banyak menitik beratkan pembahasan pada struktur, tata tertib, organisasi, dan formal, faktor-faktor ekonomi dan realitas tujuannya yaitu adalah, sedangkan teori klasik banyak menekankan penting aspek sosial dalam pekerjaan dan juga organisasi informal dan aspek psikologis. Faktor-faktor yang menentukan munculnya organisasi informal adalah lokasi, jenis pekerjaan, minat, dan juga masalah-masalah khusus. Teori organisasi modern. Aliran besar ketiga dalam teori organisasi adalah teori modern, yaitu adalah melihat semua unsur sebagai satu kesatuan. Teori mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan erat dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Dasar pemikiran teori organisasi modern yaitu adalah teori modern menyebutkan bahwa suatu organisasi adalah sangat kompleks, dinamis, multilevel, multidimensional, multivariabel, dan juga probabilistik. Sebagai suatu sistem, organisasi terdiri adalah 3 unsur. Yang pertama adalah unsur yang bersifat makro, yang bersifat unsur proses yang juga bersifat makro untuk perilaku anggota organisasi yang bersifat makro. Selanjutnya yaitu adalah teori sistem umum. Teori sistem umum merupakan suatu aspek analisis organisasi yang berusaha untuk menemukan kaidah umum organisasi yang berlaku universal. Tujuan teori sistem umum adalah penciptaan suatu ilmu pengetahuan organisasional universal dengan mengemukakan elemen-elemen dan proses-proses umum seluruh sistem sebagai titik awal. Ada beberapa tingkatan sistem yang harus diintegrasikan, yaitu adalah sistem statistik, dinamik, terbuka, sibernetik, hewani, manusiawi, sosial, dan juga transdental. Teori organisasi dalam suatu kerangka sistem. Teori organisasi modern adalah multidisipliner, yang konsep-konsep dan teknik-tekniknya dikembangkan dari banyak bidang studi. Teori modern berusaha untuk memberikan sintesa yang menyeluruh bagian-bagian yang menghubungkan dengan semua bidang studi tersebut untuk mengembangkan suatu teori organisasi yang diterima umum. Hal ini sering disebut dengan analisa sistem pada organisasi. Bagian-bagian dari sistem dan saling ketergantungannya yaitu adalah organisasi informal, struktur status dan peranan, individu dan struktur kepribadian yang diberikan kepada organisasi. Asas-asas teori organisasi yaitu adalah mendorong pemimpin dalam melaksanakan koordinasi, membantu pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan dari apa yang direncanakan, membantu pemimpin dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada
macam-macam organisasi dari segi tujuan. Terdapat dua alasan yang menyebabkan pembahasan mengenai tujuan organisasi. Yang pertama adalah merupakan alasan bagi eksistensi organisasi. Tujuannya yaitu sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Yang kedua yaitu adalah tujuan sangat penting bagi proses manajemen dijalankan dalam suatu organisasi yang memberikan pengakuan atau legitimasi terhadap perlunya organisasi berdiri, memberikan gambaran mengenai arah pengembangan organisasi dan bisa digunakan sebagai kriteria untuk mengukur performansi organisasi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya ada peranan individu dalam organisasi. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya jika manusia bekerja sendiri karena keterbatasan biologis dan juga psikologisnya. Oleh karena itu, manusia memerlukan orang lain yang perlu diajak bekerja sama. Sistem kerjasama yang diatur dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu sifatnya menjadi formal. Sistem kerjasama itu mempunyai tujuan tertentu berlangsung dalam suatu waktu tertentu dan mempunyai identitas diri. Jenis kerjasama tersebut tidak terhitung banyaknya. Dalam garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah berhubungan dengan aspek lingkungan melalui faktor geografis, faktor sama prasarana yang digunakan perorganisasian, yang berhubungan dengan aspek sosial meliputi subsistem dan juga organisasi yang lebih besar dan mempunyai lingkungan sosial yang lebih luas, yang berhubungan dengan aspek individual dan berhubungan dengan variabel-variabel lain. Selanjutnya adalah teori pembentukan kelompok dalam organisasi, dan juga yang terakhir ada untuk melakukan penyesuaian keberhasilan organisasi, mengungkapkan bahwa suatu hubungan yang dapat mencapai keberhasilan dengan cara-cara individu maupun kelompok dapat menyesuaikan diri dalam organisasi akan memberikan keseimbangan yang saling menguntungkan. Semakin besar kemampuan individu dan kelompok mempertahankan dan membiasakan diri, semakin banyak pula penyesuaian organisasi yang dijalankan. Selanjutnya itu adalah mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Yaitu yang pertama ada mempelajari dan mencari tahu apa yang telah dilakukan perusahaan. Pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga ada persiapan budget perusahaan. Libatkan karyawan secara langsung. Lakukan cara untuk memasarkan kegiatan. Promosi secara berkelanjutan. Lihat apa yang masyarakat butuhkan. Berdonasi di panti asuhan atau panti jompo. Selanjutnya itu ada manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen. Apa tanggung jawabnya? Yaitu adalah manfaatnya yaitu adalah citra perusahaan yang akan baik, keunggulan kooperatif, promosi gratis, dan juga membangun niat baik, sumber daya manusia yang kompetitif. Dimensi etika dalam manajemen. Pengertian etika adalah membandingkan dengan untuk memahami apakah etika, maka perlu membandingkan dengan moralitas. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari dan sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem-sistem yang ada. Contohnya adalah perbuatan itu bermoral sesuai dengan norma, yaitu adalah etika. Etika berasal dari kata Yunani yaitu adalah ethos yang berarti adalah adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kehidupan hidup yang baik dari diri sendiri maupun dari kelompok dari masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah batasan dan ruang lingkup etika. Berkesimpulan bahwa ada 3 penting etika, yaitu adalah sebagai nilai-nilai moral dan juga norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan sistem nilai. Sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan kode etik. Yang ketiga adalah sebagai ilmu tentang baik atau buruknya yang acap atau bisa disebut dengan filsafat moral. Yang selanjutnya yaitu ada batasan dan juga selanjutnya itu ada nilai personal sebagai standar etika manajemen. Ada beberapa nilai personal sebagai standar, yaitu adalah nilai value sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan juga perilaku dari seseorang. Nilai personal atau value
pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan dan juga dilakukannya. Ketiga, ada nilai personal terdiri dari nilai terminal dan juga nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan atau cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan yang diterima oleh semua pihak sebagai suatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan upaya berwujudan untuk peningkatan etika manajemen, yaitu adalah pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, keterlibatan publik dalam etika manajemen. Selanjutnya adalah isu seputar etika manajemen, yaitu adalah salah satunya penggunaan obat-obat terlarang, pencurian oleh para pekerja dan korupsi, konflik kepentingan, polusi lingkungan, pencatatan tenaga kerja, cara bersaing dan perusahaan yang tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja yang di bawah umur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk kelebihannya bisa melihat dari makalahnya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.